Selamat menjalani hari bersama dengan saya di channel itu Marganda Sialaga dengan pesan core message bagi kita hari ini adalah Allah tidak pernah gagal dalam melaksanakan rencananya bagi kita. Nah, Allah punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh yang bukan dari keluarga kerajaan tapi mendapat hak istimewa. Namanya adalah Uria. Uria ini artinya adalah terang dari Allah. Uria ini nama yang muncul dalam kitab Samuel dan dia adalah seorang pahlawan. Dia seorang prajurit. Uria melalui banyak tahapan dalam mengikuti pendidikan militer dan akhirnya namanya masuk dalam pahlawan-pahlawannya Daud. Dan punya para pahlawan-pahlawan dan salah satu namanya adalah Uria. Uria ini seorang laki-laki, saya percaya, yang ganteng. Dia laki-laki yang cekatan, dia laki-laki yang punya dedikasi yang sangat tinggi, dia punya harga diri yang dia tidak mau rusak. Dia menghormati semua orang. Uria punya seorang wanita yang dia cintai dan menjadi istrinya. Namanya adalah Bathsheba. Di saat dia melakukan tugasnya, dia rela menunaikan tugas negara, tinggalkan keluarganya demi untuk melakukan perintah raja. Dia tidak mau membantah, dia tidak mengutamakan keluarganya, tapi diutamakan pengabdiannya. Uria ini seorang yang tulus. Dia dicurangi. Kita lihat bagaimana dia dicurangi. Uria ini melakukan pekerjaan dengan baik. Pada waktu pergantian tahun, raja-raja itu berperang dan termasuk Raja Daud harusnya ikut berperang. Tetapi pergantian tahun, raja-raja berperang, Raja Daud tidak ikut berperang. Dia tidak berperang bersama dengan pasukannya, tidak memimpin pasukannya, tapi dia menghadapi peperangan yang lain. Itu peperangan melawan keinginan dagingnya. Pada waktu sore hari dia bangun, dia naik ke suatu rumah. Biasanya orang kalau baru bangun sore-sore itu kayak malas-malasan. Jadi hati-hati juga kita perlu bangun sore-sore ya. Awas iblis bekerja. Nah, dia saat naik ke suatu rumah, dia sedang mungkin begitu gerah. Gitu ya. Nah, lalu dia lihat di sana, dia pandang ke bawah, ada perempuan mandi. Aneh. Bisa nampaknya perempuan mandi di sana. Berarti ada apa? Kenapa perempuan ini bisa nampak? Berarti dia mandi tidak ditutupin. Lihat siapa itu? Itu Bathsheba, istri daripada Uria. Suruh datang. Mau datang. Adanya perempuan ini mau datang. Yang orang berpikir mungkin dia wanita yang taat pada raja. Itu dipanggil tidak membantu para raja. Satu sisi baik. Tapi begitu bukan cuma dipanggil, masuk ke kamar. Mau dan mereka tidur bersama. Orang berpikir dengan jernih. Dia sudah punya suami tapi masih mau tidur bersama orang lain. Atau mungkin dia matre, tidur bersama raja. Baru berpikir mungkin wanita gimana dia. Beberapa sekilas orang menganggap berarti Bathsheba ini bukan seorang wanita yang baik-baik. Dia wanita yang mudah terpengaruh orang lain. Dia sudah punya suami yang setia, bahkan dia diperoleh gelar itu pahlawan. Tapi mau tidur dengan laki-laki lain meskipun itu raja. Dan hasilnya adalah kita lihat Uria tidak tahu apa-apa. Semua di balik layar bekerja. Setelah mereka tidur, bersihkan dirinya dengan najisan, dia pulang. Selama beberapa waktu dia sampaikan pada raja menurut orang lain, bilang kepada Raja Daud, wah, Raja Daud bilang, nah, Daud itu orang yang banyak akal. Saudaraku, ketulusan kita sering mungkin dipakai orang lain, dipermainkan orang lain, salah menggunakan orang lain. Tapi lihat di balik semuanya itu, Allah punya rencana yang baik bagi kita. Allah tidak pernah gagal. Allah tetap memberikan nama harum bagi setiap orang yang mau tetap setia, loyal. Apa yang dilakukan oleh Daud itu luar biasa jahatnya. Dia suruh panggil Uria dari medan perang. Datang Uria, seorang pahlawan, dapat hadiah dari raja itu sangat bagus ya.
Udah kasih pemberian ini hadiah dari Raja Daud, suruh orang menyampaikan. Pergi pulanglah sama istrimu. Tujuan Daud kalau pulang ke istrinya, pasti dia pengen tidur sama istrinya. Udah lama gak jumpa istri, pasti pengen sama istri. Tetapi kalau dia pulang, maka dia tidur sama istrinya, dan tiba-tiba dia dengar istrinya hamil, wajar hamil karena dia udah pulang tidur. Tetapi Uria tidak pulang, dia bersama dengan pasukan. Uria tahu diri siapa dia tidak mau menikmati kesenangan diri sendiri, sementara kawan-kawan lain di tempat di barak bersama senasib penanggungan. Itu menunjukkan jiwa kepahlawanan. Harusnya kita bagi orang Kristen tetap menunjukkan jiwa kepahlawanan kita dimanapun, dalam pekerjaan, dalam situasi apapun, di lingkungan, di dalam pelayanan, tetap kita tunjukkan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang Kristen. Ada banyak orang menjadi orang Kristen saat dia beribadah, menjadi seorang hamba Tuhan saat dia berkhotbah, menjadi seorang yang Kristen takut akan Tuhan di saat dia di tempat ibadah. Begitu di luar rumah ibadah, dia akan menjadi orang takut akan Tuhan. Begitu dia keluar dari tempat ibadah, dia tunjukkan dia bukan sebagai orang Kristen. Berbanding kontras terbaik dengan apa yang dialami oleh Uria. Terbalik betul. Uria tetap tunjukkan dia seorang pahlawan dimanapun dia berada, di medan perang, di rumahnya, di dalam lingkungan istana, bahkan bersama dengan para pasukan. Dia tidur bersama pasukan-pasukan di sana, tidak mau pulang ke rumahnya bersama istrinya. Ada orang cerita kepada Raja Daud, Uria tidak pulang, dia bersama pasukan. Oh, bilang, oke, panggil dia ke sini. Besok utus dia ke medan perang, bawa surat. Surat yang ditulis adalah begini kira-kira. Yoab, tempatkan Uria di bagian pertempuran di mana paling sering memakan korban. Tempatkan di sana biar dia mati. Gulung suratnya, bawa. Oke Uria, pergi ke medan perang, ini bawa surat ya, sampaikan kepada Panglima Yoab. Sampaikan. Kalau Uria dia orang neko-neko, dia pasti berpikir, aku buka dulu surat apa ini? Apa kira-kira yang sampaikan Raja Daud kepada Yoab? Jangan-jangan ada sesuatu. Jika dia berpikir negatif, dia pasti buka surat itu, dia akan menganggap, wah ternyata Raja Daud jahat, aku membawa surat untuk membunuh diriku. Bisa aja berkata begitu dia, tapi sejarah akan berubah. Kalau sinetron mungkin akan begitu ya. Tetapi Uria, dia tidak mau buka surat itu, sekalipun kita tahu itu surat untuk kematiannya. Jadi kalau saudara tahu itu sudah sedang membawa surat kematian, masih mau saudara sampaikan surat itu, mungkin tidak akan mau. Tapi Uria dia tidak tahu, dan dia komit tidak mau tahu dengan apa yang bukan dipercayakan kepada dia. Harusnya kita juga begitu seperti itu. Kita jangan pengen campur urusan yang bukan urusan kita, pengen mau tahu yang bukan masalah dengan kita, ya, pengen korek-korek informasi apa, udah tahu udah puas, padahal tidak ada untungnya untuk kita. Kalau tidak untuk kita, tidak usah campurin. Saya mendapat arahan daripada gembala saya, yang bukan urusan kita jangan kita campurin. Fokus kita kepada pekerjaan kita, fokus pada pelayanan kita. Mari ini kita bangun supaya jangan terhamiri, supaya hati kita tetap terjaga aman. Dan Uria hatinya tetap terjaga aman, dia tetap menghormati raja, sekalipun dia membawa surat pembunuhan atas dirinya oleh raja yang dihormati. Uria tetap setia. Sesuai dengan nama artinya tetap luar biasa. Uria artinya terang dari Allah. Dia tetap menjadi terang dimanapun dia berada. Menjadi terang bukan hanya kepada sesama pasukan, tapi menjadi terang juga bahkan kepada panglima, terlebih kepada raja yang dia layani. Dia tetap menjadi terang. Uria membawa surat, sampaikan kepada panglima Yoab. Mungkin Yoab baca surat begini. Uria harus ditempatkan di tempat yang banyak korban dimakan sana. Pandangan begini. Oh, ya. Tapi Uria tetap tulus, tetap loyal, setia. Lalu Yoab bilang, tempatkan kau sana musuh banyak, menangkan di sana. Dan akhirnya benar, Uria pun mati di tempat pertempuran yang paling sering makan korban. Lalu Yoab kirimkan surat kepada Raja Daud. Tuanku, kita sudah merebut ini, tapi ada bagian yang sulit. Di sana peperangan sulit dimenangkan, dan Uria sudah mati. Lalu Raja Daud pun sepertinya seolah-olah
menjadi pemimpin yang baik. Dia bilang, balas lagi baca surat, dia bilang begini, janganlah hatimu sedih karena masalah Uria sudah mati. Di mana-mana pasti akan terjadi kematian. Namanya perang pasti akan korban. Ya seolah-olah berpikir bijak ya. Orang mau mendengar begitu, tetap bagus ya, dia tetap menghibur pasukannya meskipun ada yang mati. Tetapi di balik semua itu ada kejahatan, ada konspirasi, teori yang sangat-sangat tidak baik menurut Tuhan. Dan Tuhan bongkar semua itu. Muncul Nabi Nathan beritahu tentang gambaran. Ada orang kaya yang punya dombanya begitu banyak. Ada orang miskin, cuma satu dombanya itu kesayangan, jaga seperti anaknya. Tapi begitu datang tamu orang kaya, dia sayang kali memotong yang satu ekor dombanya. Banyak kali domba, tapi yang satu ekor sayang dia potong. Dia rampas punya si miskin itu, dia potong. Lalu Raja Daud mendengar itu, kurang ajar. Siapa orang itu? Orang yang curang itu. Dia sudah punya domba, masa punya miskin diambilnya? Lalu Nabi Nathan berkata, kaulah orang itu. Dan Daud menyerah. Dia tidak menutup-nutupin, dia tidak aju banding. Dia tidak menganggap aku difitnah, ini hoax, aku coba digulingkan. Dia tidak mengaku seperti itu. Harusnya kalau kita disingkapkan kebenaran akan diri kita, kita tidak mencari pembelaan, kita tidak menganggap itu sebagai konspirasi untuk menjatuhkan, bukan menganggap sebagai hoax. Aku sedang dihina, aku sedang difitnah orang lain. Tidak menganggap seperti itu. Tapi tulus jujur, sampaikan. Akulah orangnya, aku sudah berdosa. Harusnya kita bersikap seperti Daud, mengaku dosa. Raja Daud, kelas raja terkenal di Israel, masih mau mengaku, aku sudah berdosa. Harusnya kita sebagai manusia juga mau mengaku pada Tuhan, aku sudah berdosa, aku mengaku. Dan Tuhan mengampuni Raja Daud. Setelah Uria mati, apa yang dilakukan istrinya adalah meratapi istri mana yang tidak sedih suaminya meninggal. Batseba sedih. Setelah lewat hari-hari berkabungnya, Raja Daud datang panggil dia. Dia mau dipanggil raja, dan Raja Daud menjadikan dia istri. Kalau lihat Batseba zina dan tidak setia terhadap janji nikah mereka hidup mati. Dia selingkuh dengan seorang raja. Karena dia juga terlibat terhadap apa yang dilakukan Daud terhadap suaminya. Kesetiaan yang dilakukan oleh Uria, semuanya itu membuahkan hasil. Jangan berpikir saudaraku, setia itu tidak ada artinya. Bisa mena-menakan orang lain. Cara pemikiran awal pasti memang dibuat orang sesuatu, tapi itu bukan akhirnya, itu masih awal. Awal itu bukan penentu. Awal ini menjadi sebuah tindakan awal pertama, tapi jika jalani terus, terakhirnya akan dilihat apakah sesuai atau tidak. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Ada efeknya, ada yang harus ditumbangkan, ada sesuatu yang akan terjadi di saat kita melakukan hal yang jahat. Dan apa yang dilakukan oleh Daud sama Batseba, Batseba hamil, anaknya ditulahi oleh Tuhan dalam 10 hari anak itu mati. Daud berjanji apa yang menjadi keturunannya melalui Batseba itu menjadi raja, itu Salomo. Dia punya raja, memang Israel punya raja yang paling berhikmat namanya Salomo. Tapi akibat dari semua ini, nama Daud dikenal sebagai raja yang hebat di Israel. Tapi di Alkitab dijelaskan Daud punya banyak hal. Dia pemenang, dia bagus dalam memerintah, dia benar. Tetapi kecuali dalam hal istri Uria, itu diingat. Apa yang dilakukan oleh Daud tetap diingat. Saudara lihat, semua perbuatan Daud mungkin dipuji orang, tapi sebagian yang terus menempel dalam dia. Kita lihat apa yang dialami Uria, apa yang dialami Uria itu pasti akan diingat. Sikap pahlawan Uria itu akan diingat. Lihat, Uria ini bukan seorang dalam kerajaan, bukan seorang keraton. Keraton itu orang-orang dalam pemerintahan, orang-orang dalam kerajaan, silsilah kerajaan itu ada dan dia adalah dalamnya. Tapi Uria tidak masuk dalamnya. Hanya hal yang luar biasa terjadi. Daud punya banyak anak-anak
anak keraton, tapi hanya satu nama anak yang dimasukkan dalam silsilah Yesus Kristus, yaitu adalah Salomo. Dan yang luar biasanya, dari sekian banyak anak Daud hanya satu yang masuk, tetapi ada yang masuk bukan daripada keluarga kerajaan, keluarga Daud, dan bukan dari silsilah Yesus Kristus, dan bukan silsilah daripada Abraham. Tidak masuk. Namanya adalah Uria. Uria masuk. Kenapa masuk? Untuk mengingat apa yang dilakukan terhadap dia. Semua Alkitab mencatat mengenai Uria, cara tentang bagaimana Uria itu orangnya ya tulus saja, meskipun istrinya ada main di belakang. Di dalam itu dijelaskan Daud memperanakkan dari istri Uria, bukan dari Batseba. Bukan dikatakan Daud punya anak Salomo, Daud memperanakkan Salomo dari Batseba, tidak. Sebetulnya pertanyaan, mungkin Batseba bangga dia menjadi istri raja, tapi namanya tidak dikenal sebagai wanita terhormat, dan acap kali namanya dicatut sebagai hal yang terlalu mudah terpengaruh. Satu kali Batseba dipanggil oleh Adonia, dia ngomong, harusnya memang aku jadi raja, tapi adikku yang dipilih oleh Tuhan. Sekarang janganlah tolak permintaan, mohonkanlah kepada raja supaya dikasih kehabisan semua. Oke, mau aja dia. Bapak lihat di sini nampak Batseba mau saja, tidak berpikir dengan bijak. Lalu dia bilang kepada anaknya Salomo menghormati dia, mintalah apa yang kau minta, Tuhan berikan. Lalu saya bilang begini, hanya satu permintaanku, jangan tolak, kasihlah bisa sama Adonia. Tapi Raja Salomo tidak segampang itu. Oleh karena permintaan itu Adonia harus mati. Sini kita lihat, tidak ada sedikit bijaknya istri Daud ini, namanya Batseba. Tidak berpikir bijak, habis. Sini kita melihat kok tidak berpikir. Sini kita melihat kok tidak berpikir bijak Batseba. Mau saja disuruh. Berarti meskipun Uria punya istri seperti itu, tapi dia tidak mau mencoreng nama baik istrinya, dia tidak menghormati, tidak tulus. Jadilah orang yang tulus. Segala ketulusan kita pasti akan berbuah hasil. Seri tentang Kores Message ini tentang bagaimana seorang bernama Uria yang tidak masuk hitungan, tetapi diperhitungkan oleh karena kesetiaan, oleh karena pengabdiannya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang mau mengabdi dengan baik, mengabdi dengan ketulusan hati, tanpa memperhitungkan daripada perbuatan kita, tanpa memperhitungkan apa yang kita lakukan, maunya dibayar, maunya dihargai dengan baik. Ini tidak seperti itu. Ini dilakukan tulus. Aku melakukan apa yang saya lakukan sebagai seorang abdi negara, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang tentara. Aku harus melakukan dengan baik, biar dikenang dalam hidup ini. Saudaraku, pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang mau kita tinggalkan? Nama baik atau nama buruk? Nama Uria sampai hari ini tetap tercatat namanya sebagai seorang yang punya nama baik, bahkan disebut sebagai pahlawan dan masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Perkara dosa yang dilakukan oleh Raja Daud, bahkan namanya dimasukkan sebagai orang yang dizolimi, orang yang disalahartikan. Perkara tentang Uria, Daud tidak benar. Allah tidak tidur arah memperhatikan apa yang kita alami. Kiranya saudara tetap teguh, tetap kuat, menjadi orang yang setia, meskipun banyak menerpa, meskipun dicurangi, meskipun disalahartikan orang-orang lain. Percayalah, Allah mengerti, Allah peduli, Allah tidak tidur, Dia tidak tinggal diam, Dia akan menolong setiap kita. Saya berdoa buat saudara, biar saudara tetap dikuatkan. Amin. Kalau saudara merasa hari ini dicurangi, merasa tidak diperlakukan dengan adil, mari berdoa bersama dengan saya. Kita berdoa biar saudara tetap dikuatkan. Tuhan yang baik, aku berdoa setiap orang yang mendengar pesan politik hari ini, seperti Uria yang disalahartikan, yang dicurangi oleh raja, pemimpinnya, yang bahkan diselingkuhi oleh istrinya. Dia tetap setia, dia tidak berpikir mengganti terhadap orang lain. Dia tunjukkan di bawah sebagai seorang pahlawan, seorang yang menjaga harga diri dengan bijak. Namanya nama yang baik. Berdoa Tuhan, biar kami belajar dari sikap seperti Uria, tidak mau
menyalahartikan keadaan, tidak mau kecewa dengan orang lain, tidak mau melakukan kecurangan dalam hidup, bisa dipercaya Tuhan Tuhan kami Tuhan Yesus. Ini kami, biarlah Roh Kudus menjamah kami, dipercaya dan kuatkan hari ini karena Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus amin. Saudara percaya dikuatkan oleh Tuhan, amin. Hari ini kita dikuatkan percaya bahwa Allah memberkati, Allah menolong, Allah mempertemukan semua usaha kita. Ya, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Yakinlah Allah melihat semuanya. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati.